Hai, bertemu dengan saya lagi, Bambang Hari. Ini adalah video tentang centrifugal gas compressor theory, bagian kedua, yang kami beri judul Formula Dasar dan Perhitungan Performance. Pada video kali ini, saya ingin membagi sedikit pengetahuan tentang centrifugal gas compressor, yaitu mengenai formula dasar perhitungan-perhitungan performance centrifugal gas compressor. Dalam tutorial ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai compressor head, actual flow dan standard flow, kompresor efisiensi, dan break horsepower. Dengan formula matematika yang mudah dan bisa dijalankan di atas kertas, sebagai seorang operation kita bisa mengetahui apa pengaruh perubahan tekanan, flow, maupun horsepower atau efisiensi terhadap performance kompresor, sehingga akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan operasional yang tepat. Pada video kali ini, kita juga akan mencoba mempraktekkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajarin di dalam Excel spreadsheet untuk memudahkan dalam menjelaskannya. Setelah melihat video ini, silakan beri komentar, share kepada teman-teman. Jangan lupa klik tombol like. Namun apabila teman-teman semua ingin berdiskusi lebih lanjut atau meminta jasa untuk training, teman-teman bisa menghubungi kami di website di bawah sini. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah kita singgung sedikit mengenai konversi energi ya, atau perubahan energi ya. Kompresor itu kalau misalnya dia punya pressure suction di scrubber gitu ya, kalau tidak diapa-apain ya dia tidak akan bergerak ya. Untuk supaya gas di dalam pipa itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, transmisi atau menaikkan tekanan, tentunya perlu energi dari luar. Ya, tanpa energi dari luar tidak bisa yang untuk mengkonversi. Ya, ini ada teorinya seperti itu. Jadi sedikit mengenai teori konversi energi. Tetap aja namanya gas itu adalah gas yang bertekanan itu semua punya energi, namanya energi potensial ya. Lalu kalau gas bertekanan 40 dibandingkan sama gas bertekanan 700, itu tentunya energi yang terkandung lebih tinggi yang 700. Bagaimana sampai 40 sampai 700? Tentunya akan ada alat yang bisa merubah energi tekanan tadi dari 40 menjadi 700. Jadi semacam ada perubahan energi. Tanpa itu nggak akan ada pressure itu tiba-tiba naik sendiri gitu ya. Lalu gas dari tekanan rendah berubah menjadi tekanan tinggi, tentunya memerlukan energi dari luar untuk mengkonversinya. Ya. Ini basic aja. Kalau kita tidak punya ban mobil kempes itu kan tidak akan bisa, dia akan jadi berkembang sendiri ya. Jadi akan ada tenaga dari luar, baik itu dari kompresor dari luar atau orang pompa pakai pompa manual gitu ya, tetap aja ada energi dari luar sehingga tekanan tersebut jadi naik. Lalu nextnya adalah perubahan energi tersebut terjadi di dalam centrifugal kompresor dengan cara centrifugal, yaitu dengan cara diputar dengan putaran tinggi oleh mesin rotasi penggerak, dalam hal ini gas turbin. Jadi di dalam kompresor itulah terjadi sebuah perubahan energi dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Energi itu dapat dari mana? Dari driver, dari motor penggerak. Ya, jadi turbin itu akan disambungkan shaftnya, koplingnya dengan shaftnya kompresor, betul kan? Jadi impeller itu untuk impeller berputar. Jadi dengan berputarnya impeller tersebut, lalu berubah tadi teorinya naik ke stator, akan jadi tekanannya naik. Ya. Jadi perubahan energi tersebut dirubah dari
energi yang disuplai oleh penggeraknya, dalam hal ini adalah gas turbin, menjadi mechanical energy, menjadi gas energy. Ya, ini adalah konversinya seperti itu. Tanpa itu, kompresor tidak akan naik tekanannya. Lalu besarnya energi yang diperlukan untuk menaikkan tekanan rendah ke tekanan tinggi. Untuk setiap satuan massa gas disebut dengan namanya kompresor head. Nanti kita akan sering bicara mengenai head. Kita akan ketemu head di mana-mana. Sehingga kita perlu tahu definisinya adalah sebenarnya itu energi. Energi yang diperlukan untuk menaikkan tekanan ke tekanan rendah ke tekanan tinggi. Untuk setiap satuan massa. Jadi kalau kita masanya 1, ya namanya head. Kalau masanya 2, berarti dia itu adalah total energi yang diperlukan. Ya, nanti akan kelihatan kalau kita sudah bicara mengenai di rumusnya. Ini adalah rumus dari kompresor head. Balik ulang, kami ulang adalah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan tekanan dari P1 ke P2 untuk setiap satu satuan massa gas. Rumusnya adalah ini, ya. Head itu adalah 53.35, ada Z average, ya, kita sudah bicara sebelumnya, K, ya, rasio specific heat, lalu ada T1, lalu ada P2, ada P1, P2 bagi P1, lalu ada K-1 dibagi K-1, lalu di bawah ada SG, ada K-1. Satuannya adalah head adalah foot pound force per pound mass, ya, sesuai dengan definisinya tadi. Jadi foot pound force itu adalah gaya atau energi per pound mass. Nah, ini massa. Nanti kita akan sering lihat definisi dari jadi satuan ini di performance curve. Lalu Z average adalah compressibility factor. Kita sudah bicara sebelumnya. K, rasio specific heat, ya, rasio of specific heat. Lalu ada T1, kita tahu T-nya adalah Rankine. Kita sudah belajar juga mengenai bahwa Rankine itu adalah Fahrenheit ditambah 460. Ya, di rumus ini nanti dimasukinnya adalah Rankine. Lalu P1 itu suction pressure, tapi dalam PSIE. Kita juga sudah belajar PSIE itu adalah tekanan gauge ditambah sama atmosfer yang kira-kira nilainya 14.7. P2 sama, jadi pressure gauge ditambah 14.7. Lalu SG, ya, kita juga belajar SG kemarin. Apa itu SG? Ya, specific gravity daripada gas tersebut. Jadi head adalah seperti ini. Ya, jadi energi yang diperlukan untuk naikkan tekanan per satuan massa namanya head. Lalu sesuai rumusnya, head itu dipengaruhi apa saja? Ya, kita juga belajar satuannya adalah foot pound force per pound mass, ya, atau foot pound force per pound mass, ya, gaya atau energi per satuan massa. Ini adalah satuannya. Lalu kalau kita perhatikan proporsional terhadap P1 dan P2, ya, atau compression ratio. Makin tinggi compression ratio, makin tinggi head dibutuhkan. Coba kita lihat di rumusnya lagi, proporsional terhadap P1 dan P2, ya. Jadi P1 P2 itu di atas kan, kalau di rumus ini di atas artinya makin tinggi P1 P2, headnya makin tinggi, ya. Jadi kalau Anda pengen mengompres gas dengan tekanan lebih tinggi, makanya head yang diperlukan lebih tinggi. Itu artinya seperti itu, proporsional. Karena dia rumus ada di atas. Ya, masuk akal juga ya, kalau kita mau menaikkan tekanan lebih tinggi, tentu kita akan bawa energi yang lebih banyak. Lalu nextnya adalah berbanding terbalik terhadap SG. Ya, makin rendah SG, maka head yang dibutuhkan makin tinggi karena dia SG di bawah, ya, di pembagi. Ya, di mana makanya kalau kita lihat logikanya, ya, memang lighter gas, ya, lighter gas kita udah belajar. Lighter gas itu gas dengan SG rendah atau light, ya, lebih rendah atau light. Ya, 0,6, 0,5, 0,7 itu rendah, akan memerlukan energi yang lebih tinggi untuk menaikkan tekanan dengan pressure ratio yang sama. Coba kita lihat rumusnya dulu. Ya, SG ada di bawah. Ya. Jadi meskipun P2, P1 yang sama,
Ya, Anda pengen mengompres gas Anda dari 50 ke 200 gitu kan. Kan P2 by P1 kan sama. Tapi Anda punya gasnya berubah. Ya, berubah. Maka head-nya akan naik. Jadi energi yang Anda butuhkan untuk menaikkan tekanan gas yang pressure ratio sama. Pressure ratio itu P2 atau P1 ya. Absolut. Itu akan naik. Jadi kalau kita mengingat rumus ini saja, kita nggak usah menghafalin. Oke, rumusnya head, SG ada di bawah, berarti dia makin dia SG-nya rendah, ya. Kalau ini dibagi rendah kan ini jadi tinggi, ya. Itu seperti itu kira-kira. Untuk P1 P2 yang sama. Yang lain sama, jadi Z ada T di atas, T1 ada di atas, tapi kita perlu tahu T ini kan dalam Rankine, ya. Rankine. Jadi artinya kalau naiknya dari 95 ke 100 dan naik 5 derajat itu bukan berarti berapa 5% gitu ya. Jadi 5 dibagi berapa 540 dibagi tambah 10 tambah 100 560, jadi tidak sesignifikan itu, kira-kira seperti itu. Jadi dicoba aja kira-kira berapa, nanti kita akan belajar mengenai itu. Lalu bagaimana K segala macam. Ya tadi sudah saya bicarakan ya bahwa proporsional terhadap T1 atau temperature suction, ya. Makin tinggi temperaturnya, temperature suction, makin tinggi head dibutuhkan. Karena jenisnya adalah derajat Rankine, maka impact-nya tidak langsung terhadap naikkan derajat Fahrenheit. Saya bicarakan ya bahwa kalau naik 10 derajat Fahrenheit bukan berarti misalkan dari 100 ke 110 gitu ya. Bukan berarti naik 10% ya. Karena apa? Karena satuannya adalah berarti dari 460 tambah 100 560 menjadi 570 begitu kan. Jadi tidak sesignifikan itu. Oke, lalu flow itu diukurnya dengan orifice plate ya. Dengan orifice plate biasanya dipasang di suction ya. Lalu kita juga bisa kemarin namanya flow standard ya. Flow standard itu sebenarnya rumusnya adalah C prime ya. C prime itu C aksen ya. Flow-nya dalam satuan standar itu C aksen kali HW dan HW kali PF lalu di akarnya. C aksen itu apa? Kayak mana kita bicarakan nanti kapan-kapan kita juga belajar mengenai AGA 3 itu apa? Adalah namanya flow orifice flow constant. Constant ya. Satuannya adalah dalam SCFH atau SCFD, kemarin kita bicara ya, MM-nya apa. Lalu HW itu apa? HW itu seperti ini. Jadi kalau kita punya pipa, lalu kita pasang orifice line di sini, akan terjadi apa? Ukur Bernoulli ya. Akan terjadi perubahan velocity yang berubah menjadi tekanan. Jadi yang sebelum orifice-nya akan tekanan lebih tinggi daripada yang di sesudah orifice. Ada sebuah perbedaan tekanan. Perbedaan tekanannya sangat kecil, diukur dalam satuan HW. H itu head, W itu water. Ya. Jadi water column, namanya inci water column. Ini kecil sekali, 0 sampai 170 inci water column. Ya, ya di sini. Lalu ada dikalikan PF. Ya. PF diukurnya, jadi tekanan pada pipa itu berapa? PF ini satuannya adalah PSIA ya. Kita udah belajar absolut ya. Itu kanan dikit berapa ditambah sama 14,7. Lalu masih dengan compressor flow, teman-teman kita bicara mengenai apa namanya konversi ya. Kita tahu bahwa SCFM standard cubic feet per menit atau MCFD itu ada konversinya terhadap ACFM. Nah ini rumusnya, nanti kita bisa coba. Dua-duanya dipakai. Jadi kalau kita ngukur di meter orifice itu ketemunya adalah SCFM. Kalau nanti dihitung-hitungan itu kita pakai ACFM. Jadi ini adalah konversinya. Kita tahu kemarin kan kita belajar mengenai bahwa SCFM itu ada faktor apa? Tekanan, temperatur sama Z. Untuk mengkonversi MMCFD menjadi ACFM itu ada tekanan itu karena dia A itu apa? Actual. Jadi tekanan pada saat itu berapa?
Jadi gas kompresor flow itu tadi saya bicarakan bahwa dia diukur dengan orifice plate pada inlet suction piping karena dia lebih mudah dan relatif murah ya dan akurat, sangat akurat. Yang kedua adalah hasil perhitungan gas flow adalah standard flow rate yaitu MMCFD. Jadi S ya, MMSCFD, standar cubic feet per day. Untuk keperluan kompresor performance perlu ada konversi, satuannya adalah actual CFM atau orang bisa sebut CFM. Nanti kita akan banyak temuin itu. Jadi it's okay, kita bisa ukur dengan MMCFD. Kalau ditanya CFM-nya berapa, kita ada konversinya. Lalu gas flow measurement ini juga yang dipasang di orifice di suction tadi ya, akan dipakai juga untuk peralatan anti-stir system. Jadi alat yang sama, outputnya itu akan kita pakai juga sebagai safety system yang namanya kompresor anti-surge. Nanti kapan-kapan kita bicara mengenai anti-surge itu apa. Lalu di kompresor ada namanya efisiensi. Kita bicara konversi energi, ada namanya efisiensi. Efisiensi ini adalah rumusnya ini. Yang kita pakai adalah namanya isentropic efisiensi. Ya, isentropic efisiensi. Rumusnya adalah ada T1, ada rasio, ada K, ada T2 dikurangi T1. Efisiensi ketemunya nilainya adalah bisa itu dalam persen, bisa 0, jadi bawah 1 ya. Jadi bisa dengan bicara mengenai konversi energi. Jadi nanti kalau kita sampai perhitungan bahwa tadi kita belajar bahwa energi yang dari mesin penggerak turbin itu adalah nilai horsepower yang disediakan di dalam shaft kompresor untuk dia dipakai untuk memutar kompresor itu, ya, impeller kompresor itu, sehingga dia berubah menjadi tenaga pressure, ya, tenaga lain berupa pressure itu ya. Jadi efisiensi ini adalah artinya seberapa efisien perubahan energi dari mechanical energy, ya, yang nanti kita sebut namanya brake horsepower, yang disediakan oleh engine itu menjadi gas energi. Jadi gas yang bertekanan itu adalah gas yang berenergi. Berapa banyak itu tidak semua bisa dirubah menjadi gas energi. Ya, nanti ada konversinya, horsepower berapa banyak menjadi energinya menjadi gas energi. Nah, efisiensi adalah berapa persen daripada energi itu yang bisa dirubah menjadi gas energi di dalam kompresor tersebut. Jadi efisiensi itu adalah efisiensi daripada kompresor. Kalau kompresor tidak bisa merubah menjadi pressure lebih tinggi, artinya kompresor itu efisiensinya turun, ya, turun. Artinya yang dia bisa misalnya bisa idealnya kompresornya baru masih bagus gitu ya, dia bisa 75% berubah menjadi energi gas. Tapi dengan kondisi kompresor yang jelek, ya, jadi low efisiensi, entah kotor, entah apa, energi yang sama yang berasal dari turbin tadi mungkin bisa dirubah menjadi cuman dari 75 turun menjadi 70%. Jadi ada rugi-rugi. Itu kurang nanti kita akan hitung-hitung karena itu semua itu akan punya impact terhadap parameter-parameter yang dirugikan apa. Lalu kita bicara mengenai horsepower. Tadi sudah saya sebut ya, horsepower adalah energi mechanical yang harus tersedia atau yang dibutuhkan untuk mengkompresi untuk kompresor merubah energi gas bertekanan rendah ke tekanan tinggi sejumlah massa atau flow tertentu. Jadi horsepower adalah energi yang diperlukan. Ya, tadi kita belajar bahwa tanpa tenaga dari luar, gas itu tetap aja tekanannya tekanan suction, tidak bisa bergerak juga. Jadi perlu energi luar. Jadi energi itu energi mechanical yang diperlukan oleh si kompresor untuk berubah itu. Oke. Lalu kalau kita nanti belajar bicara mengenai kalau ketemu angka horsepower ya, jangan begitu bingung dan tanya-tanya karena ada berbagai macam nilai horsepower. Ada yang namanya ISO number. ISO number itu biasanya untuk si manufacturer jualan ya. Misalnya engine T4000 maksudnya adalah
dia bisa keluar horsepower 4.000 horsepower. Nyatakan tidak ya. Itu hanya kelasnya aja. Kelas 4.000, ada Centaur 50, ada Taurus, ya biasanya ada ISO number-nya. Lalu yang kedua adalah turun pada saat engine tersebut dites di test cell. Ya, di test cell itu biasanya dia ada namanya dynometer. Dynometer itu alat yang dipasang di shaft kompresor, shaft turbine engine pada saat kita ngetes ya, sehabis overhaul, itu akan ketahuan. Jadi berapa horsepower yang keluar daripada engine yang kita tes itu. Ya, itu pasti lebih rendah dari ISO. Jadi biasanya kalau kita sedang witness ya horsepower engine itu mereka punya dalam kontrak overhaul itu dia janji, oke, nanti engine Anda akan saya overhaul, setelah overhaul nanti akan keluar horsepower sekian, dan itu tipe unit yang tertentu dia akan punya standarnya berapa gitu ya. Nah, lalu datang ke sana, biasanya kita tes di test cell-nya, baru kita lihat berapa yang keluar horsepower-nya. Ya, tentunya itu dengan alat yang sudah dikalibrasi sehingga akurat. Jadi itu di test cell lebih rendah. Bedanya test cell itu ada karena apa? Karena dia tidak ada restriksi ya. Jadi pure itu diukur horsepower-nya tanpa beban. Bebannya dyno itu sendiri. Yang ketiga adalah side horsepower. Ini adalah next ya. Jadi pada saat engine itu dari test cell kita bawa ke site, ke lokasi, kita pasang. Kita pasang itu besarnya adalah horsepower dengan kondisi apa adanya di lapangan. Kita tahu apakah filternya buntu, apakah fuelnya tidak bagus, banyak CO2, apakah kalau kotor tentunya dia udah lama ya. Ya, jadi faktor-faktor lain. Dipasang di mana ya, dipasang di dataran tinggi, tentunya dia akan side horsepower-nya akan punya pengaruh ya. Lalu yang kedua adalah faktor reduksi dari peralatan mekanikal. Tambahan kalau ada, biasanya ditentukan sekitar 2%. Jadi kalau horsepower engine tersebut sebelum dipasang di kompresor itu ada misalnya ada gear reduction atau speed increaser gitu ya, gearbox gitu ya. Dia bisa ada rugi, dia akan ada gesekan sehingga dia ada penurunan horsepower sekitar 2% lah. Sebelum safe outputnya itu nyambung dengan engine, dengan kompresor. Oke, yang menarik ini adalah begitu dia di lapangan, kita kan nggak punya dyno seperti di test cell ya. Jadi horsepower-nya berapa nih gitu kan? Horsepower itu bisa dihitung ya, bisa dihitung dari besarnya energi yang terbentuk dalam bentuk gas energi. Jadi ini menarik karena apa? Karena kalau kita bisa menghitung gas energi yaitu dalam bentuk head dan flow dan efisiensi ya, sebagai efisiensi, maka kita tahu bahwa sekarang itu engine yang sedang jalan itu sedang mengeluarkan output horsepower berapa. Jadi tentunya akurasinya karena ini bukan peralatan yang langsung terbaca, tapi dengan perhitungan. Ya, kalau perhitungannya asumsinya meleset, ya ini akan bisa meleset. Makanya perlu hati-hati dalam memberikan informasi data-data yang dipakai untuk perhitungannya. Oke, jadi horsepower yang diperlukan, horsepower yang tersedia, horsepower yang sedang digunakan oleh kompresor tersebut ya adalah rumus seperti ini. Ya, HP horsepower adalah 1,6 Joule kali 0,01 kali head kali flow dalam mm kali SG sebagai efisiensi. Jadi HP adalah horsepower yang dibutuhkan oleh kompresor yang tersedia pada shaft kompresor. Ya, jadi ini kan gampang dipahami ya, bahwa horsepower engine kita itu adalah akan berubah menjadi energi potensial berupa head, lalu energi flow ya. Head itu kan per massa, masanya berapa banyak?
ya, direpresentasikan dalam flow. Kalau kita mau mengompres kompresor dengan head sekian tertentu dan flow tertentu, ya, SG gas tertentu, dan kompresor Anda itu sedang running dengan efisiensi tertentu, makanya power yang sedang diberikan oleh engine driver itu adalah HP ini. Oke, jadi itu adalah horsepower, menarik sekali. Lalu horsepower itu tergantung dari apa saja. Nah, dari rumus tadi itu kita tahu ya bahwa 1,65 sekian tadi, lalu kali 0,1 head di atas ya, dash di atas, flow di atas, SG di atas, efisiensi di bawah. Jadi adalah sebuah angka faktor head kali flow kali SG dibagi efisiensi. Nah, seperti itulah ya. Jadi yang pertama adalah makin tinggi head dan atau flow, ya, akan memerlukan horsepower dari driver lebih tinggi juga. Ya, ini menarik ya, menarik karena apa? Karena pada saat Anda melihat kompresor Anda sedang running gitu ya, lalu Anda bisa ukur berapa, bisa hitung ya, headnya kita bisa hitung, lalu flow-nya Anda bisa ukur gitu ya, kita bisa tahu sekarang itu kita punya horsepower engine Anda yang sedang running itu, entah di speed NGP speed berapa, adalah sekian. Kalau Anda ingin menaikkan tekanan, menaikkan head, atau menaikkan flow, tentunya Anda akan perlu horsepower lebih tinggi. Ya, makanya itu para operator biasanya dia kalau mau menaikkan tekanannya, selain Anda rubah juga di instrumentasinya ya, naikkan tekanan, Anda juga naikkan speednya ya, NGP speed itu. Makanya logikanya adalah you perlu energi lebih tinggi, kamu harus supply energi yang banyak juga gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua adalah efisiensi yang rendah akan menaikkan kebutuhan horsepower dari driver, ya, pasti ya. Jadi efisiensi itu kan ada di bawah ya. Kalau efisiensinya turun, ya, dengan Anda teman-teman mau menaikkan dengan tekanan head dan flow yang sama, kan Anda perlu power lebih tinggi. Nah, itu yang disebut dengan rugi-rugi. Jadi artinya misalnya Anda misalkan perlu horsepower harusnya cuma 3.000. Nah, sekarang dengan efisiensi kompresor turun ya, Anda akan memerlukan mungkin 3.200. Berarti Anda akan rugi 200 horsepower ya. Kalau Anda masih punya NGP speed untuk bisa menaikkan, bagus. Tapi kalau nggak ada, Anda akan kerepotan ya, karena pasti akan ada yang dirugikan. Oke, horsepower dari driver akan tetap sama selama teman-teman tidak menaikkan NGP speed. Jadi kalau kita tahu, kalau kita naikkan speed NGP, nanti kalau kita belajar mengenai turbine engine dulu ya. Sebenarnya Anda adalah nambah fuel itu kan ya, nambah fuel, nambah speed, itu artinya Anda menambah energi. Ya, harapannya adalah kalau Anda bicara mengenai turbin tadi menggerakkan kompresor, energi tekanan dan flow yang terbentuk tentunya akan naik ya, seperti itu. Lalu nextnya adalah untuk horsepower yang tetap, maka kalau head naik atau dinaikkan, maka flow akan turun, begitu juga sebaliknya kalau head turun atau diturunkan ya. Jadi teman-teman semua yang bergerak di bagian operasi ya, ini sangat familiar ya, karena dalam operasi gas kompresor Anda itu tiba-tiba proses requirement itu minta naik ya, misalnya gas liftnya kurang, itu naikkan tekanannya ya. Jadi kalau Anda punya horsepower itu udah berhenti ya, kalau masih punya NGP speed di belum 100 kan Anda bisa naikin. Kalau Anda udah bisa dengan 100, Anda nggak bisa kemana-mana lagi kan. Jadi tapi kalau Anda tetap insist pengen menaikkan headnya ya, maka flow-nya akan turun ya, kan rumusan gitu aja. Kalau powernya sama, kalau kan head kali flow, kalau headnya naik atau flow-nya turun, kalau powernya sama kan gitu ya. Jadi sama sebaliknya. Jadi kalau anda menurunkan head, flow-nya akan naik. Kadang-kadang kan itu agak sulit dikerjakan. Jadi emang ada titik di situ ada keterbatasannya. Lalu kalau horsepower dinaikkan, maka dua-duanya head
dan flow bisa naik. Ini tergantung Anda punya proses ya. Kalau Anda bicara mengenai static discharge pressure constant gitu ya, ada kontrol valve-nya di sana. Anda naikkan horsepower-nya dengan menaikkan NGP speed dari turbin. Kalau P2-nya tetap sama, bisa jadi Anda punya suction akan turun ya, karena rasionya akan naik. Bisa jadi dua-duanya, bisa jadi head-nya naik, flow-nya naik, bisa jadi salah satu. Lalu horsepower bisa dinaikkan selain dengan menaikkan engine speed, adalah juga dengan namanya engine operating ya. Kita tahu dari perkembangan Centaur itu ada Centaur 4000, ada Centaur naik jadi 4500, ada Centaur 4700 ya. Sehingga kalau kita kepengen tidak merubah skidnya, lalu kompresornya sama, lalu Anda kepengen memerlukan horsepower lebih tinggi dari apa yang ada sebelumnya, maka Anda bisa melakukan namanya operating. Ya, kita perlu tanya, operating dari 4.500 menjadi 4.000 itu naik berapa? Sehingga itu bisa kita kalkulasikan berapa output daripada gas yang kita bisa akan dapat nanti. Karena operating itu engine-nya tetap sama, Centaur sama, ya artinya skate itu seperti pakai skate yang lama, dudukannya tetap sama, hanya dia ada improvisasi di dalamnya, internal turbinnya, sehingga dia akan mengeluarkan horsepower lebih tinggi untuk harga NGP yang sama daripada engine yang lebih rendah, 4000 atau berapa ya. Itu. Lalu kedua adalah dengan maintenance ya, seperti regen wash ya. Kita tahu bahwa horsepower itu akan turun kalau Anda punya engine kotor gitu ya, sehingga kita perlu menaikkan engine horsepower itu dengan maintenance, dengan perawatan ya, lakukan regen wash, sehingga harapannya horsepower-nya akan naik sedikit mungkin ya, tapi lumayan, tergantung dari berapa yang kita perlukan, sehingga kemungkinan Anda punya proses gas power-nya itu akan bisa naik ya, karena performanya menjadi lebih baik. Next akan saya coba, tadi sudah kita bisa mendapat rumus ya, rumus mengenai head, rumus mengenai efisiensi ya, flow lah rumusnya. Ini adalah file Excel, kita bisa buat rumusnya sudah dari sini. Tinggal di copy aja ya, kita bisa lihat SG-nya berapa, K inlet berarti K1 ya. Ini kita bisa provide atau kita bisa hitung kalau kita sudah memiliki gas propertiesnya ya dari hasil labnya. Kita bisa hitung K1, K2, K average-nya berapa, J1 bisa dihitung, lalu P1 dimasukkan ya, P2 dimasukkan, ingat satuannya PSIE. Kalau Anda satuan PSIG, nanti dalam rumus Anda jangan lupa ditambah dengan 14.7. Lalu combustion ratio. Combustion adalah P2 dibagi P1. Cuma satuannya harus dalam absolut ya. P2 dibagi P1 absolut. Jadi kalau Anda perhatikan rumusnya ini adalah sudah absolut ya. T1 dalam Fahrenheit boleh apa-apa. Cuma nanti kalau kita menghitung, ingat bahwa ini adalah Fahrenheit. Lalu misalkan MM kita ketahui, ya kita setelah kita hitung di pakai AGA 3, berapa flow-nya saat itu, masukkan. CFM adalah yang merah-merah ini adalah hasil perhitungan ya. Kalau Anda perhatikan, ini rumusnya sebenarnya rumus ini. Rumus ini saya taruh di sini. Jadi tinggal kalau flow-nya berapa, tinggal masukin. Ya, dengan T1, Z1, P1 berapa, kan bisa dihitung langsung. Lalu head juga sama, rumusnya sudah ada di sini. Tinggal masukkan SGK, ya, P2, P1, yes, C average, semua akan dihitung, langsung dihitung. Lalu efisiensi sama, ya, rumusnya di bawah sini. Ya, kalau P2 tahu, P1 tahu, lalu T1 tahu, T2 tahu, K tahu, efisiensi sudah bisa dihitung. Horsepower sama, horsepower juga ada rumusnya. K
kalau head tahu, flow tahu, ya, SG tahu, efisiensinya tahu, yang gas powernya tahu. Nah, ini bagus untuk latihan. Nanti saya coba-coba kira-kira bagaimana pengaruhnya. Misalnya kita naikkan temperaturnya, maksudnya pressure-nya di charge-nya menjadi 225 seperti apa. Ini adalah contoh, di copy aja ke kanan. Lalu kita bisa lihat kalau misalnya gasnya sama ya, ini gasnya kan sama semua. Gasnya asumsi sama, sehingga yang berubah adalah proses parameternya. Baru kita bisa lihat berapa horsepower-nya, berapa efisiensinya, segala macam. Ya, simple sekali. Kita coba copy, coba kita rubah-rubah ya, rubah-rubah. Misalnya kita pengen menaikkan dengan rasio yang sama, kita kepingin flow-nya naik. Misalnya kita naikin 2 mm. Ya, kita tahu tentunya CFM-nya langsung naik. Ya. Naik, horsepower Anda akan naik. Efisiensi nggak bergerak banyak lah, 78 gitu ya, 9%, 0,78 dan 98%. Jadi flow-nya naik ya, flow-nya naik dari yang lama adalah 32, sekarang menjadi 34, jadi naik 2 mm. Horsepower Anda diperlukan adalah naik ya. Jadi Anda perlu horsepower lebih tinggi atau dinaikkan horsepower-nya supaya Anda bisa menaikkan flow-nya. Ya, asumsi adalah P1 dan P2 tetap sama. Ya, bisa dua-duanya dirubah juga bisa kalau Anda pengen rubah-rubah. Jadi ini adalah untuk belajar logika aja ya, bahwa apa yang mengaruhi horsepower sih? Ya, berpengaruh apa? Lalu bagaimana head pengaruhnya? Head itu pengaruh kemana? Ya. Sekarang kita mau coba satu lagi mungkin dengan perubahan SG ya. Meskipun meskipun sebenarnya perubahan SG itu kan tidak berdiri sendiri ya. Perlu tahu bahwa intinya adalah gasnya berubah ya. Jadi kalau gasnya berubah itu biasanya semuanya berubah ya. K-nya juga berubah, kita tahu rumusnya kan ya. Karena SG berubah itu tidak hanya SG, tapi sebenarnya dia hasil dari lab sampelnya berubah gitu ya. Tapi coba kita pengen coba aja, misalnya SG-nya berubah jadi 0,85 aja dah. 83 deh, 83 jadi turun 0,1 ya. Ini harusnya K1 K2 akan berubah ya, karena apa? Karena tadi jadi satu sampel berubah itu semuanya berubah ya, sampelnya berubah. Tapi oke lah, sekarang kita mau asumsi aja misalkan berubah 1.2, actualnya kita bisa hitung lagi nanti ya. Ini ya mungkin 1.178 gitu ya. Ya, ini average-nya berubah, C-nya mungkin 0,97 misalnya berubah ya. Jadi ini kita tahu tanpa kita tidak merubah P1 P2, kita tidak merubah rasionya ya, otomatis langsung headnya naik. Jadi dengan SG turun aja, ini turun dari 0,93 menjadi 0,83, turun 0,1, itu Anda punya horsepower, head akan naik dari 47.000 sekian menjadi 52, sehingga horsepower-nya akan naik dari 29 menjadi sekarang 314 ya. Efisiensi akan sedikit turun ya. Ini juga kalau efisiensi itu lihat T-nya juga perlu segini ya, mungkin sekitar 272 mungkin kali ya, 272, lebih tinggi dikit misalkan itu. Jadi efisiensi rendah ya, efisiensi turun ya. Turun ini bukan berarti nanti kita akan bicara pada saat kita bicarakan mengenai performance curve ya. Jadi perubahan dari 78 ke 71 ini bukan karena komputernya jelek, tapi karena memang poin operasi Anda sedang tidak pada area optimum ya. Karena area optimumnya komputer itu ada di
garis-garisnya bentuknya elips ya, bentuknya elips, jadi ke kanan juga jelek, ke kiri juga jelek. Jadi ini Anda sudah turun 71 ya. Tapi yang penting yang kita ya yang perlu kita pelajarin adalah bahwa seperti saya terangkan sebelumnya, SG turun ya, gas menjadi lebih lighter ya, lebih ringan gitu ya. Dia akan langsung, meskipun Anda mengompres dengan tekanan yang sama, flow yang sama, horsepower-nya akan naik. Karena apa? Karena head Anda naik. Jadi dengan SG saja ya, si rumus ini kan SG ada di bawah ya, sehingga headnya akan langsung naik. Sehingga karena power itu adalah head kali flow, gitu. Power adalah head kali flow kali headnya naik. Kalau efisiensinya ini kalau makin turun makin parah ini kan, ya sama aja udah turun dia, udah naik powernya. Itu kira-kira. Oke, saya kira itu aja. Nanti bisa kalau ada waktu bisa Anda stop videonya. Kalau Anda pengen tahu rumus seperti apa, Anda bisa bikin sendiri. Kalau pengen lihat rumus di atas itu juga bisa. Daripada pusing-pusing mikirnya. Oke, terima kasih.